Namaku Ferry. Malam itu, setelah nongkrong bersama teman-temanku di sebuah tempat kopi di daerah Cimbuleuit, aku mengalami satu kejadian yang sampai detik ini selalu menjadi mimpi burukku. Aku memang sering nongkrong malam bersama teman-temanku, sekedar untuk berkumpul, mengobrol sana-sini, ditambah kesukaan kami terhadap motor tua, menjadi salah satu topik yang tidak pernah habis. Salah satu teman yang paling dekat denganku adalah Robi. Dia bahkan yang meracuniku untuk membeli motor tua. Sampai akhirnya aku membelinya. Sebuah motor Vespa antik yang memang keren menurutku. Namun aku sebenarnya tidak terlalu mengerti masalah motor. Jadi biasanya aku berkonsultasi dengan Robi. Setelah ngobrol ini itu, sekitar jam 11 malam lebih, aku memutuskan untuk pulang. Aku ingat betul malam itu, hari Kamis, malam Jumat. Dan mungkin ketika itu, seharusnya aku tidak pulang. Sehingga tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Kulajukan motor Vespaku di jalanan Bandung yang sudah mulai sepi. Biasanya sih, jam segini masih banyak kendaraan yang berlalu lalang. Tapi tidak malam itu. Mungkin tadi baru hujan cukup besar pikirku. Jadi orang malas keluar rumah. Ditambah udara yang memang lebih dingin dari biasanya. Dari Cimbuleuit tempatku ngopi, aku pun turun ke daerah Cihampelas dan berbelok ke jembatan Pasupati. Rumahku berada di daerah Supratman. Awalnya tidak ada yang aneh saat motorku mulai menaiki jembatan Pasupati. Sampai ketika motorku tiba di atas jembatan. Apa nih? Mesin motorku tiba-tiba saja mati. Aku menepikan motorku dan mencoba menyalakannya kembali. Tetap tidak menyala. Nah, apa nih sih? Aku lalu coba menelpon temanku Robi. Tapi tidak ada sinyal di sana. Aneh. Padahal posisiku di atas jembatan. Aku lalu coba mengirim pesan pada temanku itu. Dan berharap pesan itu sampai. Bro, gue mogok di Pasupati. Di tengah-tengah arah turun mau ke Taman Sari. Bantuin ya. Sen. Setelah itu aku pun coba kembali ke motorku. Dan berusaha mencoba membenarkannya. Ya, mungkin saja businya basah, atau mungkin selang bensin yang tidak menempel.
Entahlah. Ketika aku sedang mengoprek motorku, ujung mata kiriku melihat dari arah bawah. Ada seorang laki-laki yang berjalan lesu. Aku lalu melihat ke arahnya. Lelaki itu memakai baju kemeja berwarna gelap dan celana hitam, serta memakai sandal. Lelaki itu berjalan dengan tatapan kosong dan melewatiku begitu saja. Pandanganku mengikuti laki-laki itu sambil berusaha membenarkan motorku. Sampai dia berdiri di pinggiran jembatan itu. Kedua tangannya memegang besi pembatas jembatan dan kepalanya melongok menatap ke arah bawah. Aku mulai curiga. Dan Hei, Kang, jangan, Kang, hai. Tiba-tiba saja lelaki itu naik ke pinggir jembatan dan loncat ke bawah. Panik, aku langsung berlari ke pinggir jembatan itu. Jantungku berdetak dengan kencang. Pelan-pelan aku coba mengintip ke arah bawah jembatan itu. Dan ketika aku lihat, tidak ada apa-apa. Tidak ada tubuh pria itu. Lalu yang kulihat tadi apa? Siapa? Kakiku lemas ketika tahu bahwa tidak ada yang loncat ke bawah. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ada yang menepukku dari belakang. Kupikir mungkin itu Robi, temanku. Namun ketika aku berbalik, astaga! Berdiri seorang laki-laki dengan wajah hancur tepat di belakangku. Satu matanya terlihat hampir keluar dan dia hanya berdiam menatapku. Aku langsung menutup mataku dengan kedua tanganku sampai terdengar suara klakson motor. Dan ketika kulihat, ternyata itu temanku Robi. Untunglah pesanku sampai pada Robi. Buru-buru aku kembali ke dekat motorku. Temanku Robi keheranan melihat wajahku yang pucat. Tanpa banyak bicara, aku pun langsung meminta Robi men-step motorku sampai ke rumah. Singkat cerita, sampailah kami di rumah. Setelah mulai tenang, aku pun menceritakan kejadian yang kualami. Robi cukup kaget mendengarnya. Dia menambahkan, dia pun beberapa kali jika pulang malam melewati jembatan itu, kadang melihat ada orang yang berjalan kaki di tepian jembatan. Di tengah-tengah jembatan, atau mungkin di arah turun atau naik. Berjalan sendirian, tanpa kendaraan apapun. Namun dia tidak pernah curiga, karena memang bentuknya seperti manusia biasa saja. Entahlah, apa mungkin mereka
yang disebut makhluk halus yang kulihat itu. Sebelum makin larut, temanku pun pamit pulang ketika itu. Aku pun beranjak ke kamarku. Wajah laki-laki yang kutemui di jembatan itu masih terus saja membayangiku setiap kali aku menutup mata. Wajahnya hancur, membuatku tidak bisa tidur. Aku paksakan pejamkan mataku. Aku pun tidak bisa terlelap. Bayangan wajah itu selalu muncul. Aku terlalu takut. Alhasil, aku pun tidak bisa tidur malam itu. Aku coba duduk diam sambil memainkan handphoneku. Keadaan hening malam itu. Ya karena mungkin sudah jam 12 malam lebih. Sampai dari luar samar terdengar suara seseorang. Masa iya ada yang namun jam segini? Penasaran, aku pun langsung bangkit dan menuju ke pintu depan. Ku intip dari gorden. Memang terlihat ada yang berdiri di depan pagar rumah. Siapa ya? Ingin aku bangunkan ayah, tapi sudahlah. Aku pun membuka pintu, dan ketika aku keluar, orang tersebut tidak ada. Kok? Untuk memastikan, aku mendekati pagar dan melihatnya lebih dekat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika bulu kuduku berdiri. Aduh, gak bener nih. Aku langsung lari masuk ke dalam rumah. Namun belum sempat sampai di pintu depan rumahku, dari arah sisi kiriku, di halaman rumah ada sosok laki-laki yang berdiri. Sekilas kulihat, astaga, laki-laki itu laki-laki yang sama seperti yang kulihat di jembatan tadi. Wajahnya hancur, matanya hampir keluar penuh darah, dan dia seperti menggapai-gapai kepada aku sambil terus berkata-kata. Seakan meminta tolong kepada aku. Jelas aku sangat ketakutan dan buru-buru aku langsung masuk ke dalam rumah dan membangunkan orang tuaku. Bangun!
orang tuaku pun terbangun. Dan kami kembali mengeceknya bersama-sama di halaman. Dan sudah pasti tidak ada apa-apa di halamanku itu. Setelah itu aku pun menceritakan apa yang kualami dari jembatan itu. Ayahku berkata, mungkin itu ulah jahil makhluk halus yang mengikutiku dari jembatan. Ayahku menyuruhku mengambil air wudhu dan berdoa. Mungkin juga katanya bisa jadi ada beberapa arwah yang ingin disempurnakan. Apa salahnya kita mengirimkan doa untuk mereka? Begitu pungkas ayahku. Setelah mengambil air wudhu dan berdoa, aku pun mulai tenang. Apa yang kualami malam itu mungkin terjadi dan bahkan bisa terjadi pada kamu yang sedang mendengarkan malam ini. Berhati-hatilah jika melewati jembatan itu.